Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yakuta Maziatin Jamilah dengan nomor induk mahasiswa 1903020404016 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mempraktekkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, yaitu pada pelajaran biologi, materi bioteknologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, sebagai rakyat Indonesia yang baik, mari kita mengamalkan sila Pancasila ke-1, yaitu dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silahkan untuk Rapunzel memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah tidak ada, Ibu, hadir semua. Alhamdulillah sehat semua ya berarti. Nah, Ibu akan menampilkan gambar, silakan dilihat. Nah, ada yang pernah makan tape nggak di sini? Saya, Bu. Terus ada yang pernah membuatnya atau mungkin tahu cara membuatnya? Sudah, Ibu, saya pernah melihat ibu saya membuat tape. Ya, coba bisa dijelaskan bagaimana caranya membuat tape itu. Jadi seingat saya, tape itu terbuat dari singkong yang direbus kemudian ditaburi dengan bubuk ragi lalu difermentasikan selama beberapa hari. Oh iya. Baik, beri tepuk tangan untuk Elsa. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, di sini ada yang masih ingat nggak materi tentang peranan bakteri? Saya. Ya, silakan Elsa. Peranan bakteri itu ada dua. Yang pertama, ada bakteri yang menguntungkan dan terdapat bakteri yang merugikan, Bu. Ya, betul sekali. Nah, pembuatan tape ini juga merupakan salah satu proses biologi, yaitu dengan memanfaatkan bakteri mikrobiologi atau disebut dengan bioteknologi. Lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama ya. Ya, Bu. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep bioteknologi. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak bioteknologi bagi makhluk hidup dan lingkungan. Yang keempat, merumuskan rancangan percobaan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir yaitu menyajikan laporan hasil percobaan pembuatan produk bioteknologi konvensional. Baik, coba sebutkan hasil produk bioteknologi yang kalian ketahui kecuali tape. Tempe. Iya, bagus. Ada lagi? Yogurt, Bu. Oh iya, yogurt. Untuk yang lainnya mungkin? Itu, Bu, keju sama nata de coco. Nah, betul sekali. Banyak sekali produk-produk hasil olahan bioteknologi ini. Nah, setelah ini Ibu akan membahasnya satu persatu. Baik, Bu. Jadi, bioteknologi itu berasal dari dua suku kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, yang berarti berilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi secara klasik atau konvensional. Bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, secara umum, jenis-jenis bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern.
bioteknologi juga banyak sekali. Pada bioteknologi konvensional saja itu bisa dimanfaatkan dalam 5 bidang. Ada bidang makanan, yaitu tempe, cuka, roti. Kemudian pada bidang pertanian, yaitu ada hidroponik dan kultur jaringan. Kemudian pada bidang industri yang dikenal dengan teknik bioremediasi, dan ada bidang pengobatan, yaitu yang saat ini sedang marak ya, yaitu vaksin dan antibiotik. Kemudian yang terakhir bidang peternakan yang menghasilkan pengembangan hasil ternak. Kemudian, nah itu bisa dilihat ya pada layar. Bioteknologi modern itu ada 2 pemanfaatannya, pada tanaman dan pada hewan. Pada tanaman itu disebut dengan tanaman transgenik yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang tahan hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Kemudian ada hewan transgenik yang bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas. Kemudian pada bioteknologi modern itu juga bisa dimanfaatkan untuk proses DNA rekombinan. Proses DNA rekombinan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada isolasi DNA, kemudian ada transplantasi gen atau DNA, dan yang ketiga ada memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Teknik-teknik lain itu sangat banyak sekali ya yang sudah dikembangkan pada bioteknologi modern. Mungkin kita juga sudah banyak yang mengenal ya pada teknik-teknik ini. Ada kultur jaringan, kemudian ada cloning, ada teknik bayi tabung yang sudah terkenal, itu sudah banyak dimanfaatkan ya. Artis-artis sekarang banyak itu yang pakai teknik bayi tabung. Kemudian ada fusi protoplasma, ada mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman, kemudian ada mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya. Dan ada rekayasa genetika, ada teknologi plasmid, ada transplantasi inti, dan ada peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran. Akan tetapi, masing-masing bioteknologi, baik itu konvensional dan modern, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada bioteknologi konvensional, itu kelebihannya pastinya murah, teknologi yang digunakan juga sederhana, dan pengaruh jangka panjangnya sudah diketahui. Misalnya tempe itu nanti kalau misalkan sangat lama itu akan menjadi busuk. Kemudian untuk kelemahannya, yang pertama yaitu memerlukan waktu relatif lama. Yang kedua, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dan yang keempat, reproduksi dalam skala kecil. Jadi bioteknologi konvensional itu hasilnya tidak dapat diperkirakan. Misalkan kita membuat tape, kita perkirakan 3 hari, akan tetapi mungkin 5 hari saja belum jadi. Itu juga bisa saja terjadi. Kemudian pada bioteknologi modern, kelebihannya ada 4. Yang pertama yaitu hasilnya dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Kemudian yang ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan yang keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Kemudian untuk kelemahan bioteknologi modern, yang pastinya bioteknologi modern ini membutuhkan biaya yang besar. Kemudian dapat menjadikan jenis tanaman monokultur dan menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Dan yang keempat, memerlukan teknologi yang canggih. Dan yang terakhir yaitu pengaruh jangka panjang juga belum diketahui. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu itu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk mengerjakan tugas proyek membuat produk bioteknologi sederhana. Nah, untuk pembagian kelompoknya sudah tertera di layar ya. Nah, sekarang bisa berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk memilih dan menentukan
produk apa yang akan kalian buat. Diusahakan untuk masing-masing kelompok berbeda ya produknya. Nah, setelah itu rancangannya ditulis sesuai dengan format KKPD yang ibu kasih, dan nanti setelah produknya itu selesai dibuat, silahkan dibuat menjadi laporan karya tulis ilmiah. Seperti itu. Ini dikumpulkan kapan, Bu? Nah, kan ada 2 jenis tugas. Yang pertama yaitu membuat rancangan dulu. Untuk membuat rancangannya ini dikumpulkan nanti pada saat akhir pembelajaran. Kemudian untuk laporan karya tulis ilmiahnya itu dikumpulkan minggu depan bersamaan dengan produk yang sudah kalian buat. Seperti itu. Jadi silakan sekarang berdiskusi dengan kelompoknya untuk membahas rancangan produk yang akan dibuat. Baik, Bu. Baik. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2. Oh, kelompok 2. Rencananya mau buat apa? Tempe, Bu. Tempe ya? Iya. Kenapa kok buat tempe? Karena di sini tuh banyak yang jual tempe, Bu. Jadinya ya tertarik aja. Sama bahan yang digunakannya itu kayak murah, Ibu. Kayak Gampang ditemuin. ini. Betul. Jadi tempe itu memang mudah ya. Nanti dibuatnya jangan lupa didokumentasikan. Ya, Ya, di laporannya itu ada foto-foto dokumentasi. Selain itu juga bisa jadi kenang-kenangan buat kalian. Bu, mau tanya, Bu. Ya, Yang ini isinya benar kayak gini nggak sih, Bu? untuk ini, ya sudah betul kok. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin nanti ini siap ya presentasi di depan. Siap. Ya, siap. Bagus. Iya, iya. Gimana? Ini loh, saya sebentar. Ini. Dua kagak alat. Di bawah apa-apanya, ayo. Bagus. Halo anak-anak, apakah sudah selesai? Belum, bukan dikit lagi. Oke, buka waktu 5 menit lagi. Baik, Bu. Satu dulu. Ini coba dibuka bukunya. Banyak halaman ini. Nih. Sudah 5 menit ya. Dari kelompok mana ini yang sudah siap presentasi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 sudah siap. Ya, silahkan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Untuk teman-teman yang lain bisa didengarkan ya presentasi dari kelompok 2. Baik, Bu. Di sini ya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya dari kelompok 2, Elsa, dan rekan kelompok saya bernama Rapunzel. Judul kegiatan yaitu pembuatan tempe. Tujuan kegiatan untuk mengetahui bagaimana cara kerja bakteri Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe. Latar belakang, tempe merupakan makanan khas Indonesia, harganya yang sangat murah, bahan bakunya mudah didapatkan. Selain itu, pembuatan tempe juga relatif mudah. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama kedelai, yang kedua air bersih, yang ketiga radicate atau Rhizopus oryzae. Selanjutnya, langkah kegiatan. Yang pertama, mencuci kedelai hingga bersih. Yang kedua, mencampurkan ragi tempe ke dalam kedelai yang sudah dicuci bersih.
dan difermentasikan hingga jadi sekitar 2-3 hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus sekali presentasinya ya. Untuk kelompok yang lain membuat produk apa? Kalau boleh tahu? Yogurt, Bu. Yogurt. Untuk yogurt itu berarti memanfaatkan bakteri apa ya? Lactobacillus bulgaricus, Bu. Oh iya, pintar. Kalau tidak salah bakterinya untuk yogurt itu ada 2 loh. Ada lagi 1. Siapa yang tahu? Oh, itu, Bu. Lactobacillus thermophilus. Bu. Iya, pintar. Sudah paham semua ya berarti? Sudah, Bu. Ya, berarti sekarang untuk ketua kelompoknya bisa mengumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Di depan ya. Ini Bu, ya terima kasih. Ya, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Bu. Baik, jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang bioteknologi, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, silakan Elsa bisa berdiri menghadap teman-temannya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang bioteknologi, yaitu salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Macam bioteknologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selain itu, bioteknologi juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah bidang pertanian, perkebunan, kesehatan, dan makanan. Ya, sip. Silakan duduk lagi. Bagus sekali tadi penyampaian dari saudara Elsa. Sekarang Ibu mau bertanya. Untuk proses pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran berbasis project, bagaimana menurut kalian? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Dan mungkin apakah ada kesulitan atau kendala pada saat pengerjaan tugasnya? Seru, Bu, tapi tadi kelompok saya sempat kebingungan dari alasan kenapa memilih membuat produk yang kita pilih, dan alhamdulillahnya sudah menemukan. Oh iya. Untuk yang lain apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu sampaikan kepada semua kelompok ya. Jangan lupa pada saat pembuatan produk bioteknologi itu disertai dengan dokumentasi. Kemudian dokumentasinya dimasukkan ke dalam laporan hasil pengerjaannya. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Tidak, Ibu. Oke, baik. Karena waktu pelajaran hari ini sudah habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang Ibu sengaja ataupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.